Oke, baik. Kemarin kita sudah belajar bahwa ada beberapa algoritma ya yang dipelajari atau yang tergabung dalam decision tree. Apa saja? Ada Hans algorithm yang merupakan salah satu algoritma yang terlama ya, atau kita bisa bilang yang paling tradisional. Kemudian ada CART algorithm ya, ada ID3, C45 ya, Slick, Sprint dan lain sebagainya. Oke, berikutnya adalah general structure of Hans algorithm. Jadi kita masuk ke cara untuk membuat tree-nya. Nah, di soal-soal sebelumnya yang kita pelajari di materi sebelumnya, itu kan kita sudah dicontohkan dari case yang sudah memiliki tree gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara membuat tree-nya? Nah, ingat kembali bahwa inputnya adalah data trainingnya. Jadi algoritma ini ya menerima input data training. Ya, jadi kita teman-teman bisa membaca ya dari sini, ini yang kotak kuning ini merupakan terjemahan ya atau pengertian dari apa namanya, narasi yang berbahasa Inggris di sebelahnya. Jadi algoritma ini menerima input data training. Jadi kalau kita punya data training, ya kita masukkan data training tersebut ke dalam node yang kita sebut sebagai node T, di mana node T itu ada satu ya, jadi satu node T. Jadi misal kita punya data training jumlahnya ada 500, maka kita masukkan ke dalam node tersebut. Kemudian ya yang kedua, lalu kita cek ya apakah dia tergolong murni atau tidak. Nah, bagaimana cara tahu dia murni atau tidak? Ingat bahwa yang dinamakan dengan murni berarti dalam kolom kelasnya atau dalam kelasnya ya, dia memiliki nilai yang sama semua. Jadi kalau nilainya sama semua berarti dia bisa satu kolom itu yes semua ya atau no semua. Nah, sedangkan sebaliknya, kalau dia tidak murni, berarti dia merupakan kelas yang campuran. Campuran ini maksudnya adalah dia bisa yes, ya, kemudian dia juga bisa no. Nah, kalau dalam satu kelas, ya, satu kelas, satu kolom tabel kelas ini, dia nilainya sama semua, ya, berarti dia tergolong ke dalam kelas yang murni. Kalau kelasnya sudah murni, berarti tujuan sudah selesai ya. Ingat kembali bahwa tujuannya itu adalah memurnikan data. Jadi kalau dalam satu kelas itu sudah sama semua nilainya, berarti kelas tersebut sudah dinamakan dengan murni gitu ya. Jadi T tersebut dia akan selesai ya kalau dia murni ya, sudah dianggap ke dalam bentuk cliff mode. Ya, jadi kalau kelas tersebut murni berarti dia tujuannya sudah selesai sehingga dia sudah dianggap ke dalam bentuk leaf node. Nah, leaf node itu kalau teman-teman mungkin ingat kemarin yang ditunjukkan dengan kotak berwarna biru ini. Ini namanya adalah leaf node ya. Nah, untuk labelnya bagaimana? Nah, labelnya dia menyesuaikan isi kelas ya. Jadi labelnya bisa dia yes atau dia bisa no gitu ya, tergantung. Oke, berikutnya adalah bagaimana kalau kondisinya tidak murni. Nah, kalau murni kan mudah ya, kita lihat dari nilainya, kalau dia sama semua berarti dia otomatis sudah selesai karena dia sudah murni. Nah, kalau kondisinya tidak murni berarti tunggu dulu, ada treatment yang harus kita kerjakan ya. Jadi T-nya tadi harus kita split ya atau harus kita pisahkan ya. Dengan cara apa kita memisahkannya? Dengan menggunakan satu dari atribut yang diketahui. Nah, misal ingat kembali teman-teman kolom yang paling kanan di sini ini kan disebut sebagai kelasnya, ya. Sementara 3 kolom sebelumnya ini adalah
kolom untuk atributnya. Jadi kita punya 3 atribut, ada home owner, ada marital status, dan ada annual income. Jadi 3 ini dia merupakan option ya untuk atributnya. Nah, dalam memurnikan ya kita bisa memilih menggunakan nilai dari salah satu atributnya. Oke. Misalkan ya yang pertama ya. Ini kan kita lihat ya, kelasnya dia tidak murni ya. Jadi mau kita murnikan. Nah, misalkan kita pertama mau milih home owner dulu ya. Nah, dalam hal ini home owner dia juga memiliki nilai ya, ada nilai yes dan ada nilai no. Nah, yes dimasukkan ke bagian yes ya, kemudian no dimasukkan ke bagian no ya. Nah, dalam hal ini kita akan menggunakan algoritma rekursif lagi. Jadi kita akan melakukan apa ya? Kembali lagi gitu ya. Ketika sudah selesai kembali lagi dan seterusnya ya sampai nanti selesai tujuan tercapai. Jadi ya sekali lagi ya dalam hal ini nanti akan kita gunakan yang namanya algoritma rekursif. Jadi kita kembali lagi ke yang namanya setiap sub-sub pecahannya ya. Sub-sub pecahan itu maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah kalau kita membagi ya ke dalam suatu subkelas, nah itu nanti akan memungkinkan kita melakukan pembagian lagi. Kita kembali ke subkelasnya lagi dan seterusnya seperti itu sampai tujuannya selesai. Ya, kita cek kembali kemurniannya atau ketidakmurniannya. Kalau kemurniannya selesai, berarti dia udah selesai tujuannya, dia menjadi leaf node. Nah, kembali kalau dia tidak selesai, belum mencapai kemurnian, berarti kita split lagi, gitu ya. Kita kembali kepada sub-sub pecahan kelasnya, ya kita murnikan kembali dan seterusnya. Contoh Anda lihat pada tabel 27 ini, tabel di slide 27 ini. Nah, kita lihat tabel ini dia memiliki ada sebanyak 10 data ya, ada sebanyak 10 baris data. Dia merupakan data training dan ada sebanyak 10 baris data. Nah, kita masukkan ke sebelah kiri, Anda lihat kotak atau node A ini ya, node defaulted no ya di node A ini. Nah, kita lihat dulu dari data tabel ini, apakah di node ini datanya dia murni atau tidak. Nah, untuk kelas defaulted borrower ini, ya kita akan masukkan datanya ke kotak atau ke node A ini. Ya. Nah, yang diminta adalah no ya. Berarti kita masukkan ya di tabel ini semua data ke node A ya. Karena dia tidak murni gitu ya. Di kelasnya tidak seragam ya, ada yes dan ada no ya, di mana no-nya ini ada kalau kita lihat kita hitung ada 7 ya, sedangkan yes-nya ada 3 ya. Jadi sekali lagi dari kelas ini kita ketahui bahwa dia bukan merupakan kelas yang murni. Kenapa bukan kelas yang murni? Karena di sini nilainya masih tidak seragam. No-nya ada 7 ya, kemudian yes-nya ada 3 ya. Kemudian karena tidak murni, maka akan kita split ya nodenya ya. Jadi 7 itu dia mencirikan bahwa kelas no-nya ada 7 ya. Kemudian 3 itu maksudnya adalah kelas yes-nya, nilai yes-nya ada 3 ya. Karena ini tidak murni, maka kita akan melakukan split ya dengan menggunakan salah satu dari 3 atribut yang disediakan. Ya, ada home owner, ada marital status dan ada annual income. Misalkan seperti yang saya bilang tadi, yang pertama kita mau menggunakan home owner. Ya, home owner ini nilainya kan di pampang nyata ya, ada yes dan ada no. Nah, yes tadi dimasukkan ke kelasnya sendiri ya, begitu juga dengan no-nya ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, misal kita menggunakan home owner ya, di sini nilai home owner-nya dia ada 2, ada yes atau no. Jadi data yang home owner-nya yes, nah ini ya, kita berangkat dari atribut home owner. Jadi data yang
home owner-nya yes, dia masuk atau jatuh ke sebelah kiri, ya. Kemudian data yang home owner-nya no, dia masuk atau jatuh ke sebelah kanan. Jadi kalau sekali lagi, kalau data yang home owner-nya yes, dia masuk ke node U, ini node U yang sebelah kiri, kemudian data yang home owner-nya no, dia masuk ke node V, ya, atau jatuh ke sebelah kanan, kotak sebelah kanan. Ya, data yang masuk ke kiri, kita lihat ya, data yang masuk ke kiri itu yang mana aja. Jadi kalau Anda lihat pada kolom yang pertama ini, karena yang diminta nilainya adalah yes, maka yes itu berada pada data ke 1, 4, dan 7. Jadi ada 3. Ya, ada 3. Ya. Kemudian kalau yang kanan, ya, kalau yang kanan berarti untuk data yang no. Ada 2, ada 3, ada 5, ada 6, ada 8, ada 9, ada 10. Jadi sisa 7 data terakhir, ya. Makanya dia kemudian dipecah ya menjadi 4 dan 3. Nah, ini nanti berikutnya ya. Jadi sekali lagi di sini kita sesuaikan sesuai dengan data yang terpampang di kolomnya ya. Untuk yang kiri, karena yang diminta adalah nilainya yang yes, berarti kita lihat di kolom ini mana saja data yang dia mencirikan nilai yang yes. Ya, ketemu nilainya ada 147. Jadi 147 ini dia masuk ke dalam node U. Kemudian berikutnya, anggota dari node T yang nilai atribut home owner-nya yes, dia masuk ke node V. Nah, berarti apa aja yang masuk ke node V? Sisanya ya, yang bernilai no. Jadi 2, 3 ya, 2, 3, 5, kemudian 6 ya, kemudian 8, 9, 10. Harusnya ada 7 ya, ini kurang ya. Jadi ada 7 data yang masuk ke node sebelah kanan. Nah, Anda lihat untuk data yang nomor 1 ya, nomor 1 ini dia home owner-nya yes ya. Nah, kelas defaulted borrow-nya no. Kemudian data nomor 4 yes ya. Kemudian kelas defaulted borrow-nya no ya. Kemudian nomor 7 data home owner-nya yes, kemudian defaulted borrow-nya no. Artinya apa? Bahwa semuanya sudah seragam kelasnya. Ya, karena kelasnya sudah seragam, ya, berarti di sini tujuan kita sudah selesai. Artinya apa? Poin yang sebelah kiri, ya, node U, node yang ada di sebelah kiri ini, dia sudah mencapai leaf node, ya. Jadi kalau kita kembali ke contoh yang sebelumnya, nah ini ya, ini kan asal mulanya untuk membentuk seperti ini. Nah ini kita lihat ya, yang jatuh ke kiri tadi dia sudah mencapai leaf node, jadi sudah selesai. Ya, sudah berlabel biru. Ya. Sementara untuk yang kanan, kita lihat untuk yang kanan 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10. Nah, ini kalau kita lihat kembali ke kolom yang paling kanan, ya, home owner-nya no, dia no. Home owner-nya nomor 3, data ketiga, home owner-nya no, ya, dia no. Kemudian yang kelima, home owner-nya no, kelasnya dia yes, ya. Yang keenam home owner-nya no, kelasnya dia no, ya. Kemudian yang ke-8 home owner-nya no, kelasnya dia yes. Ke-9 home owner-nya no, ya, kelasnya dia no. Yang terakhir home owner-nya no, kelasnya dia yes. Ya, artinya apa? Artinya di sini pada kelas defaulted borrow-nya dia tidak seragam. Sehingga karena dia tidak seragam, cirinya kelihatan juga dari sini ya. Jadi kalau dia nilainya masih penuh gitu ya, nggak ada yang nol, nah itu sangat memungkinkan dia perlu di-split lagi, dipecah lagi. Ya, karena di sini defaulted borrow-nya yang ditunjukkan untuk 7 data terakhir, dia masih tidak seragam, artinya dia masih belum murni. Nah, karena dia belum murni, maka node V ini harus kita split kembali, gitu ya. Oke, sampai sini berarti ini ya sudah mulai kelihatan ya. Untuk tingkat yang pertama ini tadi kita sudah mendapatkan
ya, node sebelah kiri, node U, dia sudah selesai ditunjukkan dengan dia sudah mencapai leaf node-nya, ya. Nah, kemudian seperti apa labelnya? Labelnya menyesuaikan, ya. Karena tadi kebetulan dia keseragamannya ditunjukkan dengan label no, ya, 1, 4, 7 labelnya no semua, maka untuk yang kiri ini, ya, node U ini dia memiliki label no. Nah, kalau teman-teman lihat di root yang sebelumnya, nah dia leaf node-nya dia labelnya no, gitu ya. Sementara yang kanan, nah tadi kan belum selesai ya. Karena dia belum selesai, maka kita harus meneruskan ke splitting berikutnya, gitu ya. Nah, dalam hal ini karena dia belum murni, maka harus kita murnikan dengan cara menggunakan satu atribut yang tersisa. Nah, tadi kita di awal punya 3 atribut ya, ada homeowner, ada marital status, dan ada annual income ya. Ada 3 atribut, kemudian tadi di tingkatan pertama kita sudah menggunakan satu atribut yaitu homeowner, berarti kita tersisa memiliki 2 atribut lagi, yaitu marital status dan annual income. Nah, misalkan dalam hal ini kita menggunakan atribut marital status, ya. Kita lihat untuk atribut marital status di sini. Untuk nilainya, ya teman-teman bisa lihat di tabel ada single, ya ada merit dan ada divorce. Jadi dia memiliki 3 nilai. Nah misalkan kita coba pecah lagi gitu ya. Jadi tadi di awal kita menggunakan atribut homeowner, ya. Kemudian untuk ke tingkatan kedua kita menggunakan atribut marital status. Nah ini kita akan coba pecah menjadi 2 lagi. Yang ke kiri, ini untuk nilai single divorce, yang ke kanan untuk nilai yang merit. Nah, jadi sekarang kita back to table lagi. Nah, kita lihat di table. Ya, untuk yang single divorce, dia didata berapa aja. Nah, di tabel ini ternyata untuk yang single dan divorce, dia ada di tabel ke 1 sudah tadi ya, 3, ya, kemudian 5, ya, kemudian 7 dan 8, kemudian 10. Ya. Jadi sekali lagi ada 3, kemudian 5, ya. Kemudian 7. 7 sudah tadi ya yang pertama ya. Sorry. 3, 5, 8 dan 10. Jadi ada 4, ya. Jadi 4 itu kita masukkan ke atau jatuh ke sebelah kiri. Kita masukkan ke node yang sebelah kiri karena dia memiliki nilai single divorce, ya. Single divorce di sini. Nah, kemudian sisanya yang merit kita masukkan ke node yang sebelah mana? Sebelah kanan, ya. Untuk nilai yang merit dia ada di data kedua, ya. Kemudian mana lagi yang belum digunakan? 6, ya, dan 9, ada 3. Ya. Nah, dari sini kemudian teman-teman lihat kembali. Yang sebelah kiri ada 4, ya, yang sebelah kanan ada 3. Kalau digabung sama dengan 7. 7 itu kan sisa dari data yang belum terpakai dari tingkatan yang pertama tadi. Ya. Nah, kita lihat di sini data yang sebelah kiri, ya, 3, 5, 8 dan 10, ya. Kalau kita lihat pada kelasnya yang sebelah mana? Yang sebelah kanan, ya. 3, 5, 8, 10. Dari 3 dulu. 3 dia punya defaulted borrow-nya no, ya. 5 dia punya defaulted borrow-nya yes. Kemudian 8 dia punya defaulted borrow-nya yes, dan 10 dia punya defaulted borrow-nya yes. Jadi yes-nya 3, ya. Kemudian no-nya ada 1, ya. Atau kalau kita notasikan 1,3, ya. Artinya apa? Dalam hal ini dia masih belum murni, ya. Karena dia belum murni, maka kita simpan dulu untuk yang node sebelah kiri.
karena pasti nanti akan kita pecah lagi, kita split lagi. Kemudian kita mengarah ke note yang sebelah kanan ya untuk nilai yang merit. Nah, dari tabel untuk nilai yang merit tadi kita lihat nilai yang merit tadi dia punya 3 data. Dia ditunjukkan oleh 3 data ya. Ada data kedua ya, kemudian data ke berapa ya? 6 ya. Data ke-6 dan data ke-9 ya. Nah, kalau kita lihat dari data kedua, 6 dan 9 ini defaulted borrow-nya ya 2 no defaulted borrow-nya. Kemudian 6 juga no defaulted borrow-nya. Yang terakhir 9 dia juga memiliki defaulted borrow yang no. Jadi untuk defaulted no ya di note yang sebelah kanan ini dia sudah seragam, sama-sama no semua ya. Atau kita notasikan 3,0 ya. Kalau tadi kan 1,3, no-nya 1, yes-nya 3. Untuk yang note sebelah kiri. Untuk note sebelah kanan 3,0 ya. Berarti no-nya 3 ya, sementara yes-nya sudah no. Artinya apa? Dia sudah seragam semua. Karena dia sudah seragam semua ya, untuk tingkatan yang kedua ini, maka note yang sebelah kanan ini kita katakan sudah selesai. Ya. Karena dia sudah selesai, berarti dia sudah mencapai leave note ya, dengan labelnya adalah no. Jadi kalau kita back kembali kepada root yang kita ditunjukkan sebelumnya, nah tadi kita sampai di tingkatan yang kedua ini ya. Tingkatan kedua di posisi sebelah kanan, di note sebelah kanan dia sudah selesai. Dia sudah mencapai leave note sehingga kotaknya kita warnai dengan biru yang menandakan dia udah selesai ya, tercapai tujuannya ya. Kemudian kita labeli dengan no karena tadi yang seragam nilainya adalah no gitu ya. Ini untuk yang tingkatan kedua. Nah, sampai sini sudah lebih kelihatan ya untuk bagaimana cara memurnikan tadi ya. Oke. Berikutnya kita kembali ke note yang sebelah kiri. Nah, note yang sebelah kiri dengan nilai single divorce tadi, karena dia masih menunjukkan data yang belum murni, ya ditunjukkan dengan data yes dan no yang sama-sama masih ada, gitu ya. Maka yang terakhir ini, yang kedua ini, yang sebelah kiri ini harus kita murnikan kembali. Nah, dengan cara apa memurnikannya? Dengan menggunakan atributnya. Ya, kebetulan dalam hal ini kita masih menggunakan kita masih memiliki satu atribut yang belum digunakan, yaitu atribut annual income. Gitu ya. Nah, jadi atribut annual income ini mau kita gunakan untuk men-split ya note yang tadi ada di sebelah kiri ya di tingkatan kedua. Oke, nah Anda bisa lihat lagi ya dari sini ya. Jadi kita menggunakan atribut yang tersisa, yang terakhir yaitu annual income. Nah, di tingkatan masuk ketiga ini, tadi yang tersisa adalah 4 data, ya. Ada 4 data yang tersisa. Data berapa aja? Ada 3, ya. Ada 5 dan ada 8 serta 10. Ya, ingat-ingat ya, 3, 5, 8, dan 10. Nah, ini akan kita petani nanti ya. Jadi untuk untuk tingkatan yang terakhir ya dengan atributnya adalah annual income, kita akan coba men-split lagi. Nah, teman-teman lihat di atribut yang terakhir ini kan namanya adalah annual income. Which is kalau annual income itu dia masih belum bisa dipecah gitu ya karena dia range-nya besar, range-nya bermacam-macam ya. Bisa mungkin tidak terbatas pada nilai-nilai yang tercantum di kolom ini saja. Karena itu kita harus menetapkan batasan-batasan ya. Misalkan dalam hal ini kita menetapkan batasannya adalah 80. Jadi untuk jalur yang kiri ditetapkan untuk nilai yang kurang dari 80 gitu ya. Kemudian jalur yang kanan ditetapkan untuk nilai yang lebih dari 80 ya. Sehingga dari 4 data tadi 3, 5, 8, 10 kemudian kita petani kemana dia akan ditempatkan. Dari 3 dulu. 3 tadi annual income-nya 70 ya.
70 berarti dia masuk ke sebelah kiri karena kurang dari 80 ya. Kemudian 5, 8 dan 10 dia sama-sama bernilai lebih dari 80K ya, sehingga dia ditempatkan pada node yang sebelah kanan. Nah, kalau teman-teman lihat lagi 3 ya, 3 itu kan tadi 70K. 70K ternyata kelas defaulted borrow-nya dia adalah no ya. Sehingga di sini kita tuliskan ya 1,0 ya. Satunya itu menunjukkan kelas defaulted borrow-nya ya. Dan dia tidak memiliki kelas untuk nilai yes-nya ya. Jadi yes-nya 0, no-nya 1 ya untuk yang defaulted no. Kemudian yang sebelah kanan ya 5, 8, 10 ya. Untuk 95K kita lihat data kelima ya, kita lihat defaulted borrow-nya adalah yes ya. 8 dan 10 juga kita lihat ternyata defaulted borrow-nya yes ya. Sehingga untuk node yang sebelah kanan ini ya bisa kita nyatakan bahwa nilai no-nya sama dengan 0 dan yes-nya sama dengan 3. Ya. Nah, dalam hal ini karena baik dari node yang sebelah kiri dan node yang sebelah kanan, dia sama-sama seragam, tidak ada unsur campuran lagi ya. Kalau yang kiri kan dia no aja yang tersisa ya, yang terkandung. Kalau yang kanan dia yang terkandung hanya yes aja. Jadi kedua masing-masing node ini dapat kita nyatakan sudah selesai. Dia sudah mencapai tujuan sehingga dia sudah mencapai leaf node. Ya, jadi kalau kita back pada root sebelumnya, nah ini ya, jadi untuk dua node pada tingkatan yang ketiga, dia masing-masing sudah mencapai selesai, sudah mencapai leaf node. Kemudian untuk label leaf node-nya ditunjukkan dari masing-masing default kelasnya. Ya, jadi untuk yang kiri ya no, ya no-nya 1, yes-nya 0. Kemudian untuk yang kanan no-nya 0, yes-nya 3, ya, labelnya dia adalah yes. Nah, itu cara untuk kita menentukan root-nya. Jadi root ini tidak serta-merta ada, ya. Dia harus dipetakan terlebih dahulu. Bagaimana cara memetakannya? Sekali lagi, ya, kita bisa melihat kepada kelasnya, ya. Ketika kelasnya sudah murni, maka tujuan sudah selesai, gitu ya. Jadi kita tinggal melihat kepada yang belum selesai, yang belum murni. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ketidakmurnian ini? Yaitu dengan menggunakan atribut yang disediakan. Ya, atribut yang sudah pernah digunakan tidak boleh digunakan lagi. Jadi kalau teman-teman lihat pada root ini, ya, dia sesuai dengan atribut yang dimiliki ya pada case-nya. Jadi kalau case-nya itu kan dia ada 3, ya, di case-nya itu dia memiliki atribut 3, ada home owner, ada marital status, dan ada annual income. Ya, jadi sesuai di sini di root-nya dia juga digambarkan ada 3 tingkatan ya, ada home owner, ada marital status, dan ada income. Gitu ya. Jadi di sini kita selesai. Nah, apa yang dimaksud dengan algoritma rekursif? Nah, tadi kan kita sudah mengalami beberapa pengulangan gitu ya. Jadi dari tingkatan yang pertama kita menemukan ada ketidakmurnian ya, sehingga harus kita split lagi untuk yang kedua kalinya. Kemudian tadi kita menemukan ada ketidakmurnian lagi di sini sehingga kita harus melakukan split lagi gitu ya. Nah, itu yang dinamakan dengan kita kembali lagi ke langkah awal, split lagi gitu ya sampai selesai ya. Jika masih ada yang tidak murni berarti kita harus melakukan kembali lagi ya. Kita lakukan kemurniannya sehingga kita dapatkan semuanya adalah selesai. Ya, jadi di sini sudah selesai untuk prosesnya ya membuat root-nya. Oke. Nah, berikutnya bagaimana cara kita menentukan atribut mana yang bisa kita gunakan pertama kali? Apakah itu merupakan pemilihan yang random, yang acak, suka-suka gitu ya? Atau sebenarnya ada prosedur ya yang perlu kita gunakan untuk memilih apakah kita akan menggunakan home owner duluan ya
kemudian yang kedua marital status gitu ya, kemudian yang ketiga annual income. Nah, kalau di case yang sebelumnya tadi kan kita menggunakan urutan pertama homeowner ya, kemudian marital status, yang ketiga adalah annual income. Nah, apakah itu pemilihannya acak atau sebenarnya kita punya prosedur terlebih dahulu? Nah, jawabannya adalah dia memiliki prosedur ya. Jadi kita tidak serta-merta memilih secara random ya. Misalkan kebetulan gitu ya, feelingnya mau pakai home owner, jadi kita pakai home owner. Kemudian kedua pakai marital satu dan seterusnya. Ya, jadi tidak seperti itu. Jadi kita harus mengikuti prosedur yang ada ya untuk menentukan atribut mana yang dipilih terlebih dahulu untuk split. Ya, jadi penentuan atribut ini, urutan atribut ini dia tidak boleh sembarangan, ya, tidak boleh random. Nah, bagaimana kriteria seperti apa yang perlu dilakukan, ya, perlu dipahami untuk kita menentukan atribut yang akan kita pakai terlebih dahulu, ya. Jadi kita lihat di kolom yang kuning ini. Atribut split terbaik adalah atribut yang menghasilkan children atau anakan, ya, subpecahan yang paling murni komposisi kelasnya. Dengan kata lain, atribut yang menghasilkan children ini memiliki ketidakmurnian terendah gitu ya. Kemudian dari sini untuk memilih atribut split dapat kita lakukan dengan memilih atribut yang menghasilkan split yang paling murni. Ya, murni ini ya berarti kelasnya sejenis. Tadi kita sudah sepakati ya dengan menyelesaikan case ini. Murni itu berarti ditunjukkan dengan nilainya yang seragam atau sama. Ya, kalau yes yes semua, kalau no no semua, itu adalah murni, ya. Atau kalau dia campuran pun ya dia tidak murni, berarti kita akan lihat perbandingannya, ya. Yang paling murni apa? Ya, bisa kita lihat yang paling mencolok perbandingannya, ya. Contoh kalau misalkan kita mau beli emas kan biasanya kita akan cenderung memilih yang dia punya perbandingan kandungan emas yang mencolok, ya. Contoh misalkan emasnya 90% ya, logam lain 10% ya. Jarang sekali yang memilih sebaliknya atau mungkin yang sama gitu ya, yang 50-50 misalkan. Jadi kita pilih yang kecenderungan murninya dia yang paling mencolok gitu ya. Nah, kemudian dari sini untuk menginjak kepada pemilihan atribut ya, kita akan mengukur terlebih dahulu ya. Bagaimana sih cara mengukur kemurnian datanya? Ingat ya, sekali lagi kemurnian itu dilihat atau diukur dari kelasnya ya. Berapa yes-nya ya dan berapa no-nya ya, bukan diukur dari atributnya. Atribut itu kita gunakan untuk melakukan split ya. Nah, bagaimana cara kita bisa mengukur kemurnian atau sebaliknya dengan mengukur ketidakmurnian ya. Jadi cara mengukur kemurniannya ini ya, caranya dengan memilih ini ya, dengan mengukur kemurnian ya atau sebaliknya. Jadi dengan mengukur ketidakmurniannya gitu ya. Jadi caranya adalah bisa langsung dengan mengukur kemurniannya atau sebaliknya dengan mengukur ketidakmurniannya. Ini sama aja ya. Jadi perumpamaannya misalkan kalau di materi sebelumnya ya dengan dosen sebelumnya mungkin Anda sudah belajar mengenai similarity dan distance ya. Kalau misal kita cek similarity-nya adalah 0,75 misalkan ya kan berarti distance-nya adalah 0,25. Nah, mana yang paling bagus? Nah, kan sebenarnya nilai ini kan dia sama aja. Ya, jadi dia menunjukkan kondisi yang sama. Maka dari itu kita bisa dengan bebas mau mengukur dari sisi kemurniannya atau sebaliknya, ya, ketidakmurniannya. Ini sama aja caranya. Ya. Jadi kalau dalam hal ini untuk kemurnian ya, yang lebih dikenal ya adalah dengan mengecek ketidakmurniannya. Jadi kalau kita memilih mau mengecek kemurniannya, berarti kita bisa melakukan langkah selanjutnya dengan menunjukkan ketidakmurniannya. Gitu ya, dipahami ya. Jadi sekali lagi, caranya adalah bisa dilakukan dengan baik mengecek kemurniannya
atau ketidakmurniannya. Misalkan kita memilih mau mengecek kemurniannya, berarti langkah selanjutnya adalah dengan menghitung dengan menunjukkan ketidakmurniannya. Gitu ya. Nah, bagaimana cara menghitung ketidakmurniannya? Ada 3 cara ya. Jadi ada 3 cara yang bisa kita pilih. Yang pertama dengan menghitung Gini indeksnya ya. Kedua dengan menghitung nilai entropinya ya. Kemudian ketiga dengan menghitung misclassification error-nya. Ya. Harus diingat bahwa ini dihitung dari kelasnya ya. Jadi ketiga masing-masing cara ini dihitung dari kelasnya, bukan dari atributnya ya. Jadi 3 ini dia merupakan metrik untuk mengukur ketidakmurnian. Ya. Jadi misalkan yang mana yang pertama tadi ya. Nah, ini ya. Ya, purity itu kan kemurnian. Berarti kalau impurity berarti dia menunjukkan ketidakimpurnian. Ketidakmurnian ya. Im itu menunjukkan tidak ya, tidak murni. Purity itu murni. Nah, contoh kita mau menghitung ketidakmurnian dari P. Di sini ditunjukkan P-nya itu dia ada 2 kelas. Ada kelas 0 dan ada kelas 1 ya. Kelas 0 dia punya 5 data. Kemudian kelas 1 dia juga punya 5 data. Ya, jadi sekali lagi untuk P ini dia memiliki suatu node ya. Node P ini ada 2 kelas, ada kelas 0, ada 5 data, dan untuk kelas 1 ada 5 data. Nah, misalkan yang pertama kita mau menghitung misclassification error-nya. Oke, kelihatan ya, saya ganti slide karena itu sudah selesai tadi ya. Oke, misalkan yang pertama kita mau menghitung misclassification error-nya. Nah, tadi kita lihat bahwa node ini dia punya 2 kelas. Ada kelas 0 dan ada kelas 1. Ya. Nah, untuk masing-masing kelas, ya langkah pertama kita harus menghitung masing-masing proporsinya. Untuk kelas 0, ya dia tadi ada 5 data ya dari total 10 data. Ya, berarti untuk kelas 0 ini dia memiliki proporsi 5:10 atau 5:10 itu sama dengan setengah ya. Begitu juga untuk kelas 1. Kelas 1 dia memiliki 5 data sehingga proporsinya juga 5:10 atau sama dengan setengah. Nah, kemudian untuk misclassification error ini sendiri ya cara menghitungnya adalah dengan cara menerapkan ya aturan ini. 1 dikurangi dengan suatu nilai. Suatu nilai ini kita pilih dari nilai proporsi yang besar dari seluruh kelasnya. Nah, karena dari node ini dia memiliki 2 kelas dengan masing-masing proporsinya adalah setengah, sehingga dia sama aja ya. Kita masukkan suatu nilainya tadi adalah setengah. Sehingga kita peroleh nilainya adalah 1 dikurangi setengah sama dengan setengah. Jadi untuk data yang ditunjukkan dalam node P ini, ya, dia memiliki kemurnian sama dengan setengah, kemudian ketidakmurniannya juga sama dengan setengah, gitu ya. Itu untuk cara yang pertama, untuk misclassification error. Berikutnya adalah untuk Gini, ya, Gini index. Gini index tadi ditunjukkan ya rumusnya seperti ini ya. Ya, tapi lebih mudahnya Anda bisa lihat contoh node P tadi ya, kembali ke node P ya. Jadi node P tadi dia terbagi ke dalam 2 kelas ya, kelas 0 dan kelas 1 di mana masing-masing datanya adalah 5 ya. Kemudian untuk Gini tadi rumus atau formulasi menghitungnya adalah 1 min proporsi untuk C0
ya, kita kuadratkan, ditambah dengan proporsi untuk C1 kita kuadratkan. Ya. Dalam hal ini karena baik C0 dan C1 dia sama proporsinya sehingga masing-masing kita tuliskan setengah. Jadi 1 dikurangi setengah kita kuadratkan ya, ditambah dengan setengah kita kuadratkan. Ya, jadi nilai yang ada dalam kurung besar ini dia menunjukkan proporsi dari masing-masing kelasnya, ya kebetulan dalam hal ini, dalam case ini kelasnya ada 2, yang masing-masing proporsi itu kita kuadratkan. Nah, silakan kalau teman-teman coba hitung ya, 1 dikurangi setengah kuadrat itu kan seperempat. Ya, setengah kuadrat di sini juga dia adalah seperempat. Jadi 1 dikurangi seperempat plus seperempat nilainya sama seperti cara yang pertama tadi, sama dengan setengah gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah perhitungan dengan menggunakan nilai entropi. Nah, entropi rumusnya seperti ditunjukkan di sini. Ya. Jadi minus dari jumlahan. Oke, ya. Minus dari jumlahan. Jumlahan apa? Jumlahan dari ini ya. Ini proporsi dikalikan 2 log proporsi dari kelas yang pertama. Jadi kalau dalam Note P ini kan dia ada 2 kelas, C0 dan C1. Maka untuk yang kelas pertama ya, kita tuliskan proporsi dikali 2 log proporsi. Ditambah proporsi kelas yang kedua, ini proporsi dikali 2 log proporsi. Gitu, ya. Jadi dalam hal ini berarti karena proporsinya masing-masing adalah setengah, kita masukkan minus setengah ya. Kemudian 2, ini 2 yang di atas ya, bukan 2 yang kemudian pindah menjadi pangkat ya. 2 log 2 yang posisinya di atas log itu ya. Karena dia merupakan dia log yang digunakan selalu basis 2 ya. Jadi setengah dikali 2 log setengah ditambah setengah dikali 2 log setengah. Nah, kemudian kita negatifkan. Hasilnya semua sama gitu ya. Jadi ada keterangan di sini bahwa log yang digunakan dia selalu basisnya adalah 2. Gitu ya. Nah, sampai sini sudah selesai ya materinya ya. Jadi kita sampai kepada metode-metode ya formulasi yang digunakan untuk memilih atribut untuk split. Nah, di sini ada contoh soal ya. Kebetulan di sini kelasnya sama, ada 2 ya, tapi untuk proporsinya bisa teman-teman lihat sendiri dia berbeda ya. Untuk kelas 0 9 data, untuk kelas 1 dia ada 1 data ya. Misalkan kita mau menghitung nilai gininya ya. Jadi kita lihat tadi kelas 0-nya dia ada berapa? Ada 9 ya. Kemudian kelas satunya ya dia ada 1. Nggak bisa ya. Oke, coba kita kerjakan untuk yang kedua tadi, soal kedua, case yang kedua, ya. Note P ini dia memiliki 2 kelas, kelas 0-nya ada 9 data dari 10 data. Ya, 9 per 10 berarti ya untuk proporsinya. Jadi kita tuliskan proporsi untuk kelas yang 0 dia adalah 9 per 10 ya. Kemudian proporsi untuk yang C1 dia adalah 1 per 10. Sehingga perhitungan nilai gininya tinggal kita masukkan ya. Ini adalah 9 per 10 kuadrat ya. Ditambah dengan
1/10 kuadrat. Nanti silakan teman-teman cari sendiri hasilnya. Gitu ya. Oke, sampai sini sudah selesai materinya. Nanti akan kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya.